Jadi Bella, sedikit Bapak kasih tahu. Siapa? Jadi kejadian peristiwa ini murni pengeroyokan. Benar. Jadi pengeroyokan itu dalam kita pasal 170 KUHP ya, itu dilakukan lebih dari satu orang. Benar. Kalau penganiayaan beda lagi. Banyak Mengapa konteksnya. pengeroyokan itu lebih berat daripada penganiayaan? Mengapa lah coba? Karena sakit tuh digebuk ibunya. Ya, walaupun hari ini cukup mendung, kita tetap konten pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita di Pengacara channel. Pecah Tidak, kita kan lagi begawe ya. Kamu apa pakai baju bola? Baju bola. Cara kita senang dengan bola. Habis main bola kehujanan. Nah, Jadi tadi pemain bola, aku pengacara. pengacara hobi main bola. Masuk. Jadi hari ini ada topik yang menarik ya tentang kronologi peristiwa pidana. Nah, aku ini kayak otomatis. Jadi sekarang ini selain aku hobi bola, sekarang hobi mengamati apa namanya Kaget dulu, peristiwa apa? Kalau Nikola cicip kayak gimana? Ayo, maaf lah ya. Coba. Ada. Jadi balik tadi ke hobi ya. Selain aku punya hobi main bola, hobi aku juga cak komentaris, mengamati peristiwa-peristiwa pidana yang terjadi di masyarakat. Nah, hobi tak? Ya. Karena ada hobi aku kan? Bermanfaat, ya? Bermanfaat, iya. Kalau Ada hobi sih Bella lagi ya, sih lagi hobi Apa? Kak. Bikin konten. bikin konten. Content Nah, creator. jadi hobi aku ini ada 3 Bella ya. Satu, hobi main bola. Kedua, hobi mengamati peristiwa pidana di masyarakat. Oke. Yang ketiga, hobi ngonten. Bukannya kalau pengacara harus pidana, perdata, Ah. masuk galau apa kasih pidana apa? Ya, karena yang terjadi di masyarakat banyak pidana, kriminal, ya. Karena di Indonesia ini tanpa kriminal tuh cak mana lah rasanya. Katin job untuk mengacara. Makanya main bola. Main bola, iya. Ya sudah, kita hari ini bahas tentang pengkeroyokan ini ya, santri ya yang hingga menewaskan satu orang santri, betul? Iya, betul. Nah, itu kronologinya coba cak mana itu ceritanya Nadia? Uji tadi tahu. Coba cak mana kronologinya, Bel nih? Ada seorang santri di pondok pesantren apa Kak Agong? Pondok pesantren Darul Quran Cipondok di Tangerang ya kejadiannya. Ya, santri yang berinisial RAP itu meninggal dunia diduga dikeroyok oleh 12 orang temannya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022. Oh, jadi kejadiannya sangat baru ya, sangat Ya. hot. Jadi saya pakai S. ya lanjut. Nah, RAP ini selaku korban diduga dianiaya oleh 12 orang tersebut karena diprovokasi oleh pelaku yang berinisial AI. Bukan AW, Bukan AW, AI. yang menganggap korban sering berbuat tidak sopan, yaitu membangunkan seniornya menggunakan kaki. Oh, Gagak sepak. sepak itu. Iya. Nah, terus insiden pengeroyokan terjadi pasca korban melakukan pengajian di lantai bawah, lalu bersama temannya naik ke lantai 4 untuk mandi. Namun tiba-tiba korban ditarik ke kamar mandi, gak minum terus. Saya minum. Tahu aku sama Ya, lanjut. Nah, namun tiba-tiba korban ditarik ke kamar mandi dan langsung dikeroyok, dipukul, ditendang, dan diinjak-injak oleh para pelaku sehingga mengakibatkan korban jatuh pingsan di lokasi. Oh. Nah, tapi korban tuh sempat langsung dilarikan ke rumah sakit tapi tidak tertolong. Nah, dari hasil pemeriksaan itu terlihat tanda lebam di bagian muka, kepala, dan dada serta keluar darah dari hidung dan buih di mulut korban.
Terus? Nah, pasca kejadian pengeroyokan, polisi mengamankan 12 santri yang menjadi tersangka pengeroyokan. Masing-masing berinisial AI, BA, FA, DFA, TS, SRE, DAP, MSB, BHF, MAJ, dan RA. Nah, dari 12 tersangka tersebut, polisi hanya melakukan penahanan terhadap 5 orang, sementara 7 orang lainnya itu ditahan dan dititipkan ke orang tua masing-masing. Nah, kalau nanya ke Agungnya kan kau tadi semangat sebagai apa pengamat peristiwa pidana kan? dari masyarakat. Nah, itu tadi kan katanya cuma 5 yang ditahan, sedangkan pelakunya ada 12. Nah, 7 itu ngapa tidak ditahan? 7-nya ngapa tidak ditahan? Nah, secara penjelasan secara hukum pidana, hukum acara pidana ya, ini ada hukum pidana anak berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 2 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang ya sistem peradilan anak. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan syarat apabila ya anak itu telah berumur 14 tahun. Jadi intinya 7 pelaku itu belum berumur 14 tahun, jadi dikembalikan ke orang tuanya. Betul. Itu mengapa hanya 5 orang yang ditahan, sementara 7 orangnya itu tidak ditahan kan? Dikembalikan kepada orang tua. Jadi yang pelaku itu dijerat dengan pasal apa ya? Coba Kak Bella bilang. Coba Bella yang lebih ini. Para yang kalau misalnya yang sanksi itu tadi kalau misalnya yang anak-anak yang terduga pelaku itu kalau akan dikenakan pasal 76C Jungto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 ayat 2 huruf E KUHP tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak itu. Jadi kalau pelaku itu tuh dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Nah, kalau misalnya berdasarkan ketentuan pasal 170 ayat 2 huruf E KUHP itu tersalah itu dihukum dengan penjara selama-lamanya 7 tahun jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka. Terus yang keduanya itu dengan penjara selama-lamanya 9 tahun jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh. Terus yang ketiga itu dengan penjara selama-lamanya 12 tahun jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang. Nah, menurut keterangan yang diperoleh dari kepolisian berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, kasus ini ancaman pidana bagi para tersangka itu di atas 7 tahun penjara. Nah, jangan lupa. Tapi kan kasus pengeroyokan bukan cuma sekali terjadi, kayaknya sudah sangat sering. Apalagi kalau santriwati itu kan terdapat pelecehan, jadi sering lah itu terjadi. Karena pesantren sendiri kan juga lingkupnya tertutup ya. Jadi kayak yang apa? Mereka tuh interaksi sama orang-orang itu aja. Jadi Bella, sedikit Bapak kasih tahu. Siapa? Jadi kejadian peristiwa ini murni pengeroyokan. Benar. Jadi pengeroyokan itu dalam kita pasal 170 KUHP ya, itu dilakukan lebih dari 1 orang. Kalau penganiayaan beda lagi. Mengapa pengeroyokan itu lebih berat daripada penganiayaan? Mengapa lah coba? Karena sakit tuh digebuk ibunya. Ya sudah, mungkin itu saja ya pemirsa ya, netizen Indonesia yang manapun berada. Apabila kalian membutuhkan seorang pengacara untuk didampingi, silakan hubungi saya. Silakan hubungi pengacara channel. Hubungi Kak. Karena kayak kata Horman Paris, saya siap menampingi orang-orang yang tertindas. Nah guys, jadi kalau ada apa-apa langsung kesini deh guys. Kesini ya. Jangan kesini. Percayalah sama kami, kesini Pak. Tapi yang beracara saya nanti. Iya, saya bagian eksekusi. Iya, eksekusi. Ya udah, mungkin itu saja ya pemirsa ya, para netizen yang dimanapun berada. Tetap ikuti terus channel kita di Pengacara Channel Indonesia Negara Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.